Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Alhamdulillahilladzi 'afana fi ajsadina wa radda 'alaina arwahana wa adhina lana bi dzikrih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enggak ada yang tidur lagi kan? Udah baca doa bangun tidur kan? Berarti kan enggak tidur lagi. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya setelah kita memujinya, menyanjung kebesarannya dan kita bersalawat kepada Rasulnya, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita amalkan di pagi yang mulia ini atau di subuh hari ini, di waktu yang Allah Azza wa Jalla bagi-bagikan keberkahannya kepada umatnya, sebagaimana doa dan permintaan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku ini di waktu bukra atau bukur, yaitu di waktu pagi harinya. Makanya orang-orang Arab menyatakan mubakkiran itu artinya adalah pagi-pagi ba'da subuh. Idhab mubakkiran artinya pergilah kalian di waktu yang masih gelap. Ghalas, ketika hari itu masih gelap. Dan begitulah dahulu para sahabiyat, wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pergi menghadiri jamaah salat subuh, maka ketika tidak ada kegiatan di Masjid Nabawi, maka mereka segera pulang ketika hari masih ghalas, ketika masih ada kegelapan menyelimuti hari tersebut sehingga tidak dilihat oleh laki-laki pada masa itu. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita di subuh Ahad di pekan yang keempat ini, sebagaimana yang sudah kita kirimkan, yang sudah disebarkan, insyaallah kita akan berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wasiat-wasiat sang kekasih dalam sebuah kitab ataupun kutaib yang ditulis oleh Abu Abdul Aziz Ibn Munir Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Dan beliau salah satu di antara mu'tani atau orang yang sering memberikan perhatian kepada kitab-kitab para ulama, terutama kitab dari guru beliau sendiri Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Banyak di antara kitab-kitab Syekh Abdul Razak tulisan beliau ataupun syuruh sautiyah, penjelasan-penjelasan dari rekaman-rekaman yang kemudian beliau berikan perhatian dan akhirnya kemudian dibukukan dan kemudian disebarkan dalam bentuk e-book ataupun PDF. Dan buku yang akan membersamai kita di setiap pekan keempat subuh ini adalah kitab Awsani Khalili, kekasihku memberikan wasiat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita berbicara tentang wasiat, biasanya
wasiat itu tidaklah diberikan oleh seseorang kecuali kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang diberikan perhatian kepadanya, orang-orang yang sifatnya istimewa di dalam hatinya, karena sifatnya wasiat. Dan wasiat itu biasanya identik dengan perhatian, itu wasiat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, maka berarti itu adalah wasiat tanda kasih dan sayang dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya coba kita lihat apa yang disebutkan oleh sang penulis di sini dalam muqaddimah beliau. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dan Dia satu-satunya. Salawat dan salam kepada Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, dan kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Amma ba'du. Ikhwani fillah, inni uhibbukum fillah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, yang kita semuanya sama-sama menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya aku mencintai kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad wasafa Allah ta'ala an-nabiyya biqawlihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat bagaimana beliau di sini mengawali muqaddimahnya dengan beliau menyatakan ikhwani fillah, saudara-saudaraku atas nama Allah Azza wa Jalla. Aku mencintai kalian karena Allah. Kalau kita lihat kalimat yang beliau mulai ini, beliau mengawalinya dengan kata-kata apa? Uhibbukum fillah. Aku mencintai engkau karena Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi ketika ingin memberikan nasihat kepada sebagian sahabatnya, diambil dulu apa? Hatinya. Dan ini yang perlu untuk diberikan atau dilakukan oleh sebagian kita. Di saat kita menasihati seseorang, ingin menyampaikan kepadanya sebuah wajangan, nasihat, wasiat, kebaikan, maka utarakan bahwasanya itu sebab dan dasar cinta kita karena dia. Karena terkadang wasiat atau nasihat, sebagaimana dikatakan bahwasanya nasihat itu adalah pahit, tapi buahnya yang manis, itu nasihat. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada sebagian sahabatnya, terkadang beliau ambil dulu hatinya. Inni uhibbukum fillah, atau inni uhibbuka fillah, wallahi inni la uhibbuk, dengan beberapa redaksi yang ada. Makanya beliau di sini menyatakan ikhwani fillah, inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya aku mencintai kalian semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Maka ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis di sini, beliau inginkan itu sebagai buah dan bentuk kecintaan beliau kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis-hadis yang beliau kumpulkan semuanya menjadi hadis-hadis bukti dan tanda kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, dan itu disampaikan oleh para sahabat kepada kita umatnya sebagai bentuk kecintaan sahabat kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana beliau menyatakan dalam kitab beliau ini, apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini atau dalam kitab ini sebagai bentuk kecintaan beliau hafizahullah taala kepada kita sesama kaum muslimin, maka demikian juga kami sendiri atau saya sendiri ketika memilih buku ini untuk dijadikan bacaan bersama kita di setiap bulannya di pekan yang keempat hari Ahad ini, itu juga berangkat dari karena kecintaan saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Abu Hurairah dan di dusun Pulau Luas atau desa Kemang Indah secara umum. Fa inni uhibbukum fillah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kecintaan kita dengan sesama kaum muslimin menjadi sebuah sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama di dalam surganya. Karena Nabi kita SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Kalau yang kita cintai para sahabat, yang kita cintai Rasulullah alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Kalau yang kita cintai orang-orang yang baik,
yang mereka senantiasa istiqamah, berpegang teguh dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Lihat di sini, rasul yang diutus oleh Allah itu dari kalangan kita sendiri. Apa sebabnya? Kenapa rasul yang diutus oleh Allah kepada umat ini dari kalangannya sendiri? Karena jika yang diutus itu orang asing, maka banyak akan pertanyaan-pertanyaan muncul. Siapa dia? Dari mana? Nasabnya bagaimana? Keturunannya seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Latar belakangnya bagaimana? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan akan sangat mudah untuk didustakan oleh umat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang utusan, seorang rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Heraklius, ketika beliau datang kepada Herakl menyampaikan surat yang dikirimkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja di masa itu. Kemudian Herakl memanggil Abu Sufyan bertanya, "Kaifa nasabahu fikum?" Bagaimana nasab laki-laki ini di kalangan kalian? Maka dia mengatakan, "Huwa rajulun dzu nasab." Dia adalah laki-laki yang punya nasab. Ja'far ibn Abi Talib, saudara daripada Ali bin Abi Talib, ketika dipanggil oleh Raja Habasyah, ketika dia menyampaikan surat Rasul SAW, di awalnya diterima. Kemudian datang Amr bin As radhiyallahu taala anhu di masa itu yang dia masih kufur, ingin memberikan provokator kepada Raja Habasyah agar ini orang-orang pengikut Muhammad dikembalikan ke Makkah, jangan diterima di Habasyah. Maka akhirnya Amr bin As membuat propaganda bahwasanya ini orang mereka memecah belah antara ayah dengan anaknya, antara saudara dengan saudaranya, antara keluarga dengan keluarganya. Maka lihat apa yang dikatakan Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Raja Habasyah. Kunna qauman jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul fawahish wa na'til fawahish wa nusi'ul jiwar wa naqta'ul arham wa na'kulur riba. Kami dahulunya adalah kaum yang jahiliyah, memakan harta riba, memakan bangkai, menzalimi saudara, memutuskan silaturahim. Hatta ja'ana ilaina Rasulullah, sampai datang kepada kami seorang Rasulullah, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa afafahu wa amanatah, yang kami mengenali tentang nasabnya, kebaikan akhlaknya, keturunannya, kemurniannya, kesucian dirinya. Artinya apa? Orang-orang terdahulu mereka memang mengetahui bagaimana nasab kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka sudah tahu nasabnya, itu pun tidak menjadikan sedikit dari mereka yang tetap menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Rasulun min anfusikum," seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, seorang nabi yang ketika terjadi permasalahan yang kalian perselisihkan, azizun alaihi, dia orang yang bijaksana, orang yang bijaksana. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aziz, orang yang perkasa, bijaksana dalam menetapkan sebuah perselisihan yang terjadi di antara umatnya. Harisun alaikum, orang yang senantiasa menjaga, mengawasi kalian. Rasulullah perhatian kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat penyayang, lembut kepada kaum mukminin. Wa wasafa sahabatahu biqaulihi ta'ala, setelah Allah memberikan sifat tentang Rasulullah, kemudian Allah menggambarkan kepada kita tentang sifatnya siapa? Para sahabat yang bersama dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad SAW, mereka itu adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu orang-orang yang keras kepada kaum kafir. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu orang-orang yang tegas dengan orang-orang kafir, mereka itu tegas. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antar sesama mereka. Ini sifat para sahabat. Lihat di sini. Tadi dikatakan Nabi Muhammad SAW itu orang yang pengasih, orang yang penyayang, orang yang perhatian. Iya toh? Sekarang para sahabat juga punya sifat yang sama. Apa sifat sahabat? Ruhama'u bainahum, suka berkasih sayang antar sesama. Maka itulah hendaknya yang dimiliki oleh sesama kaum muslimin, saling mengasihi, saling menyayangi. Fama asdaqan nasih as-sadiqul masduq wa akhlasa wa ahras al-mansuh minhum. Maka manakah ada yang lebih jujur, pemberi nasihat yang lebih baik dan paling mulia selain daripada as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan bisa dipercaya Muhammad SAW. Wa akhlasa wa ahras al-mansuh minhum, dan siapa pula yang lebih ikhlas dan lebih perhatian ketika menerima nasihat selain daripada sahabat. Yang paling ikhlas memberikan nasihat siapa? Rasulullah. Yang paling ikhlas menerima nasihat siapa? Para sahabat. Sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau diberikan nasihat oleh Nabi, apapun nasihatnya, maka mereka akan langsung menerima. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. La yajidu fi anfusihim haraj, mereka tidak mendapatkan adanya rasa berat di dalam dada-dada mereka ketika menemukan adanya nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang nasihat kebenaran kepada kita, maka jangan ada rasa berat dalam hati untuk menerima, dan terima dia dengan sebenar-benarnya penerimaan. Jangan ragu-ragu, ini kebaikan, ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terima nasihat itu. Tayyib, terima nasihat itu. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yataqallabu fis sama'i ta'irun illa dzakkarna minhu ilma. Lihat kata Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, dan tidak ada satupun di langit sana atau di udara sana seekor burung yang terbang bolak-balik di antara kami, kecuali ketika melihat burung tersebut, maka kami akan ingat adanya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat ketika nengok burung terbang, keingat ada ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, menyebarkan kebaikan, sampai tentang perkara burung yang terbang ada ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus datang manusia di akhir zaman yang mereka mengatakan ini belum diajarkan Rasul, ini perlu kita tambah, perlu kita datangkan perkara yang baru, perlu kita ajarkan perkara bid'ah karena Rasulullah belum mengajarkannya. Iya atau tidak? Ketika ada orang yang mengajarkan bid'ah, anggapannya apa? Ini Rasulullah belum ajarkan, dan Rasulullah berarti belum menyampaikan. Berarti Rasulullah mati atau wafat meninggalkan utang syariat. Makanya ada kiai, ada guru, ada buya ataupun habib yang mengajarkan sesuatu yang belum diajarkan Rasulullah SAW. Sementara sahabat mereka menyatakan, wa ma yataqallabu fis sama'i ta'irun illa dzakarna minhu ilma. Tidak ada burung yang terbang di udara kecuali kami ingat adanya ilmu tentangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berjalan bertemu dengan orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Salman, 'allamakum nabiyyukum, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai perkara buang hajat? Bayangkan, perkara masuk WC buang kotoran, ada enggak pengajaran dari Rasul?
Ada enggak pengajaran dari Rasul? Apa? Berapa coba pengajaran dari Rasul ketika masuk WC? Banyak. Banyak atau tidak? Mulai dari tempatnya harus kita pilih yang tertutup, ya atau tidak? Kan? Kemudian kalau bisa tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Sedemikian pula diatur masuk dengan masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki. Ada bacaannya, di dalam kita ada aturannya. Ketika sudah berada di atas kloset ataupun pembuangan kita tidak boleh berbicara lagi dan seterusnya. Banyak adab-adab di sana. Terus masalah ibadah, masalah salat, masalah zikir, masalah umrah, masalah haji, masalah kurban, masalah meminta, beristighatsah kepada Allah, masalah kita berdoa, enggak ada tuntunannya, mustahil. Masuk WC ada tuntunan. Sampai ketemu ranting di jalan pun ada tuntunannya. Makanya mustahil. Dialah Rasulullah SAW yang telah sempurna, tidak ada minusnya sedikit pun. Walaupun seujung kecil rambut, tidak ada kurangnya daripada apa yang beliau sampaikan kepada umat. Semuanya telah sempurna, jelas. Hakun bayyin, batilun bayyin, halal bayyin, haram bayyin, tauhid bayyin, syirik bayyin, sunnah bayyinah, bid'ah bayyinah, semuanya jelas. Antara yang batil dengan yang hak, syubhat. Antara yang sunnah dengan yang bid'ah, syubhat. Antara yang tauhid dengan syirik, syubhat. Antara yang ini dengan yang itu, syubhat. Yang halal dengan yang haram, syubhat. Yang tauhid jelas, sunnah jelas, yang hak jelas, halal jelas. Yang haram jelas, syirik jelas, bid'ah jelas, yang batil jelas. Antara keduanya adalah syubhat. Makanya apa? Orang-orang ketika mereka itu menerima nasihat dari Rasulullah SAW, para sahabat mereka dengan mudah menerima karena mereka penuh keyakinan syariat Rasulullah adalah syariat yang benar sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada syariat yang lebih baik ketimbang syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, saudaraku sekalian, laqad waradat ahaditsu nubuwwah adidatun qala fiha as-sahabiyyu awsani khalili. Wahai saudaraku sekalian, telah nyata dan terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang berjumlah beberapa, yang di dalamnya para sahabat menyatakan awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat, aku mendapatkan wasiat dari kekasihku, orang yang aku cintai. Faharistu ala jam'iha wa tartibiha, hasallahu an yuwaffiqana lita'allumiha wal 'amala biha wal 'amali biha wa da'wati ilaiha. Dengan penuh harapan semoga, maka aku berusaha untuk mengumpulkannya, kemudian mengurutkan serta mentertibkannya, dengan harapan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita bersama untuk bisa mempelajarinya, untuk bisa mengamalkannya, dan untuk bisa mengajarkannya. Dan semoga kita termasuk di antara yang 3 yang beliau harapkan, mempelajarinya. Dan ini juga pertama kali kita membaca, saya sendiri, kemudian mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan bagi kita setelah apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Wa da'wati ilaiha, dan kewajiban untuk kita bersama apa yang sudah kita pelajari, semoga Allah mudahkan untuk kita amalkan dan kemudian bisa kita dakwahkan, kita ajarkan. Awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Tanawwa'atil wasaya min Rasulillah min Rasuli Rabbil Baraya. Sungguh berbeda-beda dan bermacam-macam wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muta'ammil fi hadhihi al-ibarah yaltamisu minha hubbu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lin-nushi wat tawjih. Maka orang-orang yang memperhatikan hadis-hadis ini, ibarat-ibarat ini, maka mereka akan mendapatkan bagaimana kecintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat dan juga arahan dari Rasulullah. Coba kita diberikan nasihat, kemudian orang yang mendapatkan nasihat menyatakan apa? Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Bukan qala Rasulullah, bukan awsa Muhammadun atau awsa Rasulullah, tidak. Tapi dengan bahasa apa? Awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, dengan bahasa apa? Kekasih.
Artinya sahabat ketika menukil hadis ini, mereka dengan penuh rasa kasih dan sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka menjadikan nasihat itu dari sang kekasih, dari Muhammad SAW, sehingga mereka penuh dengan penerimaan. Tidak ada rasa berat hati dalam menerima nasihat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allumi wa tanbih, mempelajarinya dan memperhatikannya. Yashi'u min hurufiha syu'a' as-sa'adati wal hubur, yang di setiap huruf-huruf yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekas dalam hati-hati para sahabat, yang itu semuanya menambahkan dan mendatangkan, menumbuhkan kebahagiaan di hati-hati para sahabat. Setiap huruf yang keluar dari Rasulullah SAW itu mendatangkan kebahagiaan. Setiap mereka bertemu dengan Rasul, ketika mereka melihat Rasulullah, ketika mendengar suara Rasulullah SAW, sangat bahagianya mereka. Kenapa? Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Para sahabat sangat begitu cinta kepada Nabi SAW, sampai ketika Rasulullah telah wafat, setelah sekian tahun Bilal meninggalkan Madinah karena kesedihan beliau kepada kota Madinah. Karena beliau setiap kali ke Madinah teringat kepada siapa? Sosok laki-laki yang dicintainya, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau berkunjung kota Madinah, tiba-tiba sahabat yang lain menyatakan adzin fin nasi bis salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Adzan, kumandangkan adzan. Maka Bilal ketika itu mengumandangkan adzan di kota Madinah dengan penuh tangis. Orang-orang yang mendengarkan suara Bilal, mereka lupa bahwasanya Rasulullah telah wafat, dan mereka itu seolah-olah kembali akan melihat Rasulullah. Mereka kembali seolah-olah nanti mereka datang ke Nabawi dan mereka akan diimami oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kerinduan yang sangat mendalam dari para sahabat kepada Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Maka kita jemaah sekalian hendaknya juga memiliki kerinduan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Maka setidaknya kerinduan kita kepada Rasul, walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, maka falhamdulillahi rabbil alamin, hadis-hadis beliau sampai kepada kita. Wasiat-wasiat dari sang kekasih kepada kekasihnya para sahabat disampaikan kepada kita. Maka sebagai bentuk kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mempelajari apa yang menjadi wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah kekasih hati kita masing-masing. Naam, Allahumma lakal hamdu wa syukur bihadhihi al-istifa min khatimil anbiya. Maka untukmu ya Allah segala puji dan syukur atas apa-apa kebaikan ini yang diwujudkan atau yang berasal dari penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Ma'asyiral muslimin, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan awsani khalili bi thalathin. Abu Hurairah. Taib, jemaah sekalian, lihat. Kalau Anda teliti dengan tulisan-tulisan para ulama, kalau kita memperhatikan bagaimana para ulama itu tertib dan selektifnya, teliti dan rapinya para ulama dalam menulis sebuah tulisan. Hadis-hadis Nabi banyak, termasuk diantaranya hadis yang berbicara tentang wasiat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita yang mulia alaihi wasallam yang sifatnya wasiat, ya. Tetapi beliau membawakan hadis yang pertama kali dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Hurairah sahabat yang paling mulia di dalam masalah hadis. Karena Abu Hurairah sahabat yang paling mulia di dalam masalah periwayatan hadis. Dan kedua alasannya karena hadis ini riwayat
Bukhari dan Muslim. Tidak ada hadis yang paling berhak untuk kita dahulukan setelah memperhatikan kepada rawi sahabinya, kemudian apa? Rawi hadisnya. Siapa perawi hadisnya? Setelah kita lihat siapa sahabi yang meriwayatkan hadis, kemudian dilihat juga imam hadisnya siapa. Di samping dia Abu Hurairah, ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua imam hadis besar, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun sebelum mereka berdua ada imam besar siapa? Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, dan Muwatta itu dinamakan oleh para ulama, ya, Muwatta itu artinya apalah? Muwaffaq atau muttafaq, kitab yang disepakati oleh para ulama tentang hadis-hadisnya, makanya dinamakan Muwatta. Karena apa? Yuwatti'uhu ahlul ilm. Karena di masa Imam Malik, buku Muwatta yang dikumpulkan oleh Imam Malik dalam masalah hadis, semua ulama menyetujuinya. Semua ulama di masanya menyepakatinya. Maka dinamakan kitabnya dengan kitab Al-Muwatta yang disepakati, yang disetujui, tidak ada satupun ulama yang mengoreksi dan mengkritik. Maka dinamakan dengan Muwatta Imam Malik. Naam. Abu Hurairah menyatakan, "Awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, siyamu 3 ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Wasum min asyhari 3 ayyam." Berpuasalah engkau dalam 1 bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Karena 1 kebaikan itu 30, 1 kebaikan 10 kebaikan nilainya, dan 3 hari berarti 30. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Maka siapa yang rutin setiap hari itu, setiap bulan itu puasa 3 hari, dan dia mendapatkan 30 kebaikan dikalikan 12 bulan, maka akan jadi 360 hari. 360 hari berarti 360 kebaikan, berarti dia adalah satu tahun. Puasa 3 hari tiap bulan dan rutin di setiap bulannya selama 1 tahun, dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi tahdidiha bi ayyamil biyud. Dan datang pengkhususan atau datang penjelasan secara terperinci, yaitu hari-hari putih atau ayyam al-biyud. Hari-hari putih maksudnya apa? Hari-hari putih maksudnya apa? Hari putih maksudnya apa? Hari terang, bulan toang. Ya, bulan itu terang. Namanya hari putih, ayyamul bid, hari bercahaya. Atau malam-malam terang di 13, 14, 15. 16 juga masih terang. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh mengerjakannya 14, 15, 16. Sebagian menyatakan boleh 15, 16, 17. Intinya 3 hari. Bahkan sebagian ulama menyatakan apa? Kalau tidak sempat di tanggal 13-nya, atau mungkin di tanggal 13, 14, 15, 16 pas seseorang perempuan bertemu dengan masa haidnya, maka dia berpuasa setelah haidnya selesai. Ya. Intinya 3 hari di setiap bulan. Selesai di tanggal 20 saat, ya udah 20, 21, 23. Ya, karena udzur haid bukan kita yang inginkan, tapi itu adalah fitrah dari Allah tabaraka wa taala. Adapun penetapan di tanggal 13, 14, 15 dalam hadis Milhan Al-Qaisi dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW, kata beliau, kana Rasulullah SAW ya'muruna an nasumal bayda. Bahwasanya Rasulullah dahulu memerintahkan kami untuk berpuasa di hari-hari terang. 13 wa 14, 13 wa 14 wa 15. 13, 14, 15 di setiap bulannya. Hunna kahayatid dahr. Dan 3 bulan, 3 hari di setiap bulan ini
jika dikumpulkan dalam satu masa, satu tahun, maka dia seperti orang yang berpuasa selama satu tahun full dan penuh. Ini kata Malhan Al-Qaisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Itu wasiat yang pertama jemaah. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kalau kita ingin mengikuti hadis 13, 14, 15. Jika Anda berhalangan, maka kapanpun itu selama masih tetap 3 hari. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, waraq'atay duha. Wasiat yang kedua dari hadis ini adalah 2 rakaat salat duha. Yang tidak berhak atau yang tidak pantas untuk ditinggalkan oleh seseorang itu adalah 2 rakaat salat duha. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau SAW mengatakan, setiap hari di setiap sendi-sendi anak Adam itu perlu untuk dikeluarkan sedekahnya. Ya, dalam hadis ini dikatakan ada 360 mifsalan. Ada 360 persendian, dan di setiap harinya setiap sendi-sendi dalam tubuh kita perlu dikeluarkan sedekahnya. Maka kata beliau, setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Dan semua itu bisa dicukupkan dengan seseorang melakukan 2 rakaat di waktu duha. Ya, seseorang bisa mencukupkan sedekah 360 sendi-sendi tadi dengan 2 rakaat salat duha. Wa hukmuha, adapun salat duha itu sunnah mutlak. Dia adalah merupakan salat yang sunnah secara mutlak. Wa yusannul mudawamatu 'alaiha daima. Dan disunahkan untuk merutinkan, melakukan setiap hari salat duha tersebut. Wa hadza al-qaul huwa arjahul aqwal. Dan yang menyatakan tetap dianjurkan untuk dilakukan setiap hari, ini adalah perkataan yang paling rajih di dalam masalah salat duha. Karena ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat menyatakan hukumnya sunnah tapi tidak dirutinkan. Sebagian menyatakan hukum salat duha adalah dirutinkan. Dan pendapat yang paling arjah, yang paling rajih adalah yang menyatakan duha disunnahkan secara mutlak untuk dilakukan di setiap hari, rutin setiap hari. Itu dikatakan oleh para sahabat. Li'annaha law lam yakun illa annaha tusqitu sadaqat. Karena dialah yang bisa menggugurkan kewajiban sedekah di setiap harinya. Wa waqtuha, adapun waktunya, mirtifa'is syamsi qaida ramhin ila qabli zawal. Adapun waktu salat duha itu sejak matahari sudah mulai ke atas meninggi. Kapan waktunya? Sebelum zawal. Zawal itu sebelum masuknya waktu zuhur. Berarti akhir waktu duha kata para ulama itu sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu akhir waktu duha. 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Berarti jam 11.30 itu masih sangat bisa. Karena waktu zuhur paling cepat di masanya itu jam 12 perkiraan, paling cepat. Sekarang jam 12.16 kan begitu. Paling cepat besoknya itu jam 12. Sehingga jam 11.30 itu masih bisa untuk melaksanakan salat duha. Adapun rakaatnya kata beliau di sini, an yusalli salat duha rak'atain atau 4 atau 6 atau 8 atau 12 rak'ah fala hadda laha 'ala ar-rajih. Maka seseorang boleh salat mau 2 rakaat, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, mau 12, 14, 16, la hadda fi arjahil aqwal. Maka yang paling rajih tidak ada batasan dalam salat duha, tapi minimalnya 2 rakaat. Jangan dibikin 1. Karena tidak ada salat ganjil di siang hari. Tidak ada salat ganjil di siang hari. Pahami baik-baik. Tidak ada salat ganjil di siang hari. Enggak ada. Sampai orang yang malamnya harusnya witir, kemudian dia tertidur, kemudian pengen mengqadha witirnya di siang hari, dia kerjakan witirnya dengan 2 rakaat, tidak dengan 3 rakaat.
Walaupun witir hukum asalnya 3 bilangan ganjil, tapi kalau seseorang terlewatkan kemudian dia mengqadha witirnya di siang hari, kerjakan 2 rakaat. Karena tidak ada salat ganjil di siang hari. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wasiat yang ketiga dari hadis yang pertama dari Abu Hurairah ini, salatul witri qabla an-naum. Melaksanakan salat witir sebelum tidur. Melaksanakan salat witir sebelum tidur. Tapi perhatikan di sini jemaah sekalian. Qala al-ulama rahimahumullah. Kata para ulama rahimahumullah, wa innama awsahu al-witri qabla an yanam lianna Abu Hurairah kana fi awwal al-lail yutabi'u hifdha ahadits Rasulillah alaihi salatu wassalam wa yanamu fi akhir al-lail. Kenapa Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar salat witirnya sebelum tidur? Ada alasannya. Karena Abu Hurairah itu termasuk orang yang di awal malam beliau selalu memberikan perhatian kepada hadis Rasulullah SAW. Yutabi artinya mengikuti, menelaah, meneliti hadis-hadis Rasulullah, mengambil hukum-hukum dan faedah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di akhir malamnya beliau tidur. Itu Abu Hurairah. Beliau begadang di awal malam untuk meneliti hadis, memahami hadis, dan di akhir malamnya beliau tidur. Makanya dinasihatkan oleh Rasulullah untuk witirnya sebelum tidur. Naam. Maka kata beliau, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutira qabla an yanam. Wa amma man tab'uhu an yaquma min akhiril lail. Adapun orang yang sudah kebiasaan dia bangun di akhir malam dan tidur di awal malam, fal afdal an yutira akhiral lail. Maka yang afdal dia witirnya di akhir malam. Siapa yang punya kebiasaan bangun tidur di akhir malam, maka witirnya diakhirkan, jangan sebelum tidur. Tapi kalau yang dia selalu tidur di akhir malam dan di awal malamnya dia ada kegiatan, maka witirlah sebelum tidur. Jadi ada sebabnya kenapa Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah witir di sebelum tidur, karena kebiasaan beliau adalah menelaah hadis, dan beliau di akhir malamnya beliau istirahat, beliau tidur. Adapun di awal malam beliau tidak terbiasa tidur. Daripada nanti tidak melakukan witir di akhir malam karena tertidur, maka beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witirnya dilakukan sebelum tidurnya. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakadzal akhir. Maka inilah akhir dari penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang pertama ini. Wallahu taala alam. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, silakan. Silakan. Disebutkan waktu salat duha. Kapan salat duha yang paling ditekankan atau yang paling afdal? Salat duha yang paling afdal kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, wa hiya salatul awwabin hina tarmadul fisal. Nabi Muhammad ketika menjelaskan tentang salat duha, beliau menyatakan fa innaha salatul awwabin. Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah hina tarmadul fisal. Ketika unta-unta atau anak unta yang berjemur mereka sudah mulai kepanasan. Artinya ketika terik atau cahaya matahari itu sudah mulai menyengat. Dan itu di jam-jam 9.30, jam 10. Itu waktu yang paling afdal. Tahu kenapa? Karena di jam itu orang sedang sibuk-sibuknya, semua kegiatan. Yang berdagang di pasar jam 10, itu pelanggan mulai datang ramai. Yang di kebun jam 9.10, itu sedang asik-asiknya kerja, ya atau tidak? Itu sedang asik-asiknya kerja, ya, jam 9, jam 10, ya atau tidak? Yang mengajar itu di jam-jam mengajar, ya toh? Memang ada tantangan. Semakin besar tantangan, semakin besar nilai pahalanya. Maka waktu salat duha yang paling afdal ketika terik matahari itu bukan lagi hangat, tapi sudah mulai menyengat. Itu waktu yang terbaik.
antara jam 9, 9.30, jam 10, 10.30. 2 jam itu dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 10.30. Itu waktu-waktu yang paling utama. Wallahu taala alam. Nah. Fadhal, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi menyatakan bahwa puasa di tanggal 13, 14, 15. Tapi kenapa ada ulama yang memberikan rukhsah, keringanan sehingga boleh di selain tanggal tersebut, ya, selain di tanggal tersebut. Tayyib, ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya bukan ulama yang membolehkan. Ulama tidak memberikan rukhsah. Ulama tidak memberikan rukhsah. Tapi ulama memahami demikian. Karena satu, dengan alasan hadis yang menyebutkan tentang tanggal 13, 14, 15, ya. Maka itu adalah merupakan perkataan dari siapa tadi namanya? Mal'ani Al-Qaisi, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Milhan Al-Qaisi dia yang menyatakan demikian. Tidak langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak langsung dari lisan Rasulullah. Itu adalah pernyataan sahabi. Dia menyatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kami untuk puasa di tanggal 13, 14, 15. Menganjurkan. Dan ini adalah perkataan dari para sahabi. Perkataan sahabi ada dua ihtimal. Ada kemungkinan itu memang betul, ada kemungkinan dia salah. Ada kemungkinan ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan tanggal yang lain, tapi yang didengarkan itu. Dan bisa jadi dia mengambil kesimpulan malam-malam yang terang itu 13, 14, 15. Itu satu. Yang kedua, kenapa masih dibolehkan? Karena mengambil keumuman hadis. Mengambil keumuman hadis, dan hadis yang sahih menyatakan apa? Wa an asuma, ya, 3 ayyamin min kulli syahr. Ini hadis yang nyata-nyata sahih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku, dan ketika itu datang dari Abu Hurairah kita sudah yakin itu hadis pasti sahih, hadis pasti thabit bahwasanya Abu Hurairah menyatakan dan Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari umum, 3 hari umum. Maka yang mutlak sahih adalah hadis yang menyatakan 3 hari di setiap bulan, duna tahdid, tanpa adanya penetapan tanggal, ya, duna ta'yin, tanpa ada penetapan tanggal di sini. Adapun penetapan tanggal itu dari Malhan Al-Qaisi radhiyallahu taala anhu, yang dia menyatakan bahwasanya Rasulullah menganjurkan, dan anjuran bisa berarti yang dianjurkan dan tidak menjadi perkara yang sangat ditekankan. Yang namanya anjuran, ada enggak peluang untuk berbeda? Ya, yang namanya anjuran, ada enggak peluang untuk berbeda? Ada, karena dia anjuran. Tapi kalau sifatnya kewajiban dan Rasulullah mengharuskan puasa di tanggal 13, 14, 15, kemudian dikatakan tidak boleh di waktu itu, boleh di waktu itu, maka ini kesalahan. Tapi sifatnya anjuran. Satu, itu dua. Yang ketiga, kita katakan tadi boleh di luar 13, 14, 15 ketika terjadi sebuah udzur. Ketika terjadi sebuah udzur, sebagaimana salat seseorang yang haid ketika dia tidak melaksanakan salat zuhur, kemudian dia suci di waktu asar, maka dia tetap mengqadha salat zuhurnya padahal sudah keluar. Sementara waktu salat zuhur antara zawal sampai matahari sedikit ke belakang, ya toh?
Ketika bayangan sudah sama tinggi dengan bayangan kita, itu waktu salat asar. Kan sudah lewat sebenarnya waktu salat duhur, tapi suruh mengerjakannya. Karena apa? Ada uzur. Sehingga para ulama ketika menyatakan boleh bukan tanpa sebab, ada sebab, dan di antara sebabnya adalah ketika ada uzur, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Ketika di tanggal 13 dia dalam keadaan kurang fit, maka dia puasa 14, 15, 16. Namun kita tetap katakan, karena ada riwayat dari sahabat yang menyatakan 13, 14, 15, maka itu bilangan yang paling baik untuk kita ikuti. Dan ketika ada uzur, ada sebab yang melarikan kita dari angka 13, maka ganti dengan angka 16. Kan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami Ustaz. Nah. Silakan. Ma'asyiral muslimin, di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jika yang dimaksudkan adalah witir sebelum tidur, ya, karena kita punya kebiasaan dan khawatir nanti akhir malam yang tidak bangun, ya, maka untuk pertanyaan jika dilakukan sebelum tidur hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi jika dilakukan setelah sholat isya, maka hukumnya tidak boleh. Faham maksudnya? Jika dilakukan sebelum tidur, maka silahkan. Tapi kalau dilakukan setelah isya langsung, setelah salat rawatib, kemudian kita salat witir, maka dihindari. Kenapa? Karena setelah itu masih ada aktivitas. Maka jadikan witir sebelum tidur itu aktivitas terakhir. Faham maksudnya? Jadikan witir sebelum tidur itu aktivitas terakhir. Memang tidak akan ada aktivitas lain sudah itu. Indak berjalan, indak nonton, indak makan, indak manganyi, indak mancing, indak main bola, indak main futsal, indak main bulu tangkis, apapun itu namanya. Memang sudah itunya nak tidur lalu kerjakan salat witir, tidak mengapa. Tapi kalau tadi salat isya, kemudian rawatib, kemudian kita witir, kemungkinan aktivitas setelah itu ada, itu besar, masih besar. Di rumah nanti ngobrol lah, anak menangi membok keliling kampung dulu lah, makanlah, nontonlah, itulah, kan begitu. Kalau dalam konteks makna setelah isya langsung disambung dengan witir, maka jangan. Tapi dalam konteks dia lakukan sebelum tidurnya, menjaga untuk barangkali tidak terbangun di akhir malamnya, maka ini baik. Maka ini baik. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dikatakan tadi qabla an yanam itu sudah di akhir. Setelah witir, zikir, tidur. Tidak ada lagi aktivitas. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, kaum muslimin muslimat sekalian rahmatullah azza wa jalla, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya muslim star, siap menemani hijrahmu.